Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Di sini sebelum gue lanjut ke modul-modul selanjutnya, gue akan ngebahas sedikit beberapa tentang penulisan di C++. Pertama kita mulai menggunakan include iostream. Ini adalah yang pertama kali dipanggil atau yang ada di C++. Lalu using namespace std. Sebelumnya dua ini sudah dijelaskan oleh dosen di pertemuan sebelumnya, tapi kali ini bakal gue bahas ulang supaya kita nggak lupa. Lalu main. Nah, main ini wajib namanya main, tidak bisa lebih atau kurang, atau main atau menu tidak bisa, ini main. Main ini adalah fungsi yang pertama kali nanti dijalankan oleh aplikasi kita. Nah, gue mau ngebahas tentang tipe data terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu di modul 2 nantinya itu ada tipe data int atau integer, float, double, dan char, string, dan yang lainnya. Tapi kali ini gue akan ngebahas beberapa dulu yang nantinya akan kita bahas nanti di modul kedua. Kita pakai int dulu atau integer, itu yang nantinya nilai kita adalah bersifat angka. Kita bisa isi absen 18, integer tipe datanya, lalu nama variabelnya absen kita isikan dengan angka 18. Lalu kita tampilkan count itu adalah nantinya kita untuk menghasilkan teks yang kita buat nanti. Misal sehabis count selalu ada ini, dan itu wajib. Lalu double quote atau kutip 2 di atas itu menggunakan 2, bukan 1 tapi 2. Misal absen saya sama dengan, lalu habis itu jika kita ingin menampilkan suatu nilai yang ada di absen, kita menggunakan ini lagi. Setelah count kutip 2 nya berakhir, kita absen, lalu jalankan. Absen saya adalah 18. Lalu bagaimana jika tidak ada ini? Ya, tidak bisa dijalankan. Wajib menggunakan ini. Lalu bagaimana untuk variabel yang lainnya atau tipe data lainnya? Misal seperti ini. Ini tadi int atau integer angka. Jika kita isi misalkan 18 begini, dia tidak bisa karena ini bersifat angka, yang artinya tidak ada kutip, langsung angkanya 18. Lalu di sini string, char, atau teks. Nah, di sini untuk penulisan teks itu ada 2, yaitu menggunakan char sama menggunakan string. Apa bedanya? Bedanya adalah jika kita menggunakan char, misal nama Vansa, lalu kita tampilkan di sini. Ini matikan dulu. Count nama saya adalah nama. Dia tidak bisa karena dia wajib menggunakan seperti ini, atau ini yang dinamakan bracket. Nah, bracket ini diisi apa? Ini diisi angka. Angkanya berapa? Sesuai yang ada di sini plus 1. Semisal ini nama Vansa ada 1, 2, 3, 4, 5, maka di sini adalah 5 plus 1 yang artinya 6. Ini kita coba lagi. Nama saya adalah Vansa. Kenapa 6? Kenapa tidak 5? Kita coba. Tidak bisa, karena harus lebih panjang dari nilai ininya. Itu jika menggunakan char, nama variabel ya, bracket, diisikan panjangnya 5 plus 1 yang artinya 6. Lalu bagaimana jika namanya panjang? Kita tidak mungkin kan mengetik satu-satu atau menghitung satu-satu, misal bla 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 bla. Ini ada berapa? Kita tidak bisa capek-capek ngitung, itu menggunakan string. Misal string biodata diisikan
Perkenalkan, nama saya adalah Vansa. Saya menyukai video game. Ini kita matikan dulu. Out. Jika tidak ingin ada kutipnya lagi, itu bisa misal langsung biodata seperti ini. Kita coba. Perkenalkan, nama saya adalah Vansa. Saya menyukai video game. Itu tidak ada bracketnya dan tidak ada angkanya, langsung seperti ini. Bedanya apa? Bedanya nanti kita bedakan di modul kedua, ada bedanya. Lalu jika kita ingin menampilkan semuanya bagaimana? Seperti ini. Count biodata, count nama, absen. Ini biodatanya kita pindahkan dulu setelah absen. Nah, jika seperti ini tidak ada NL-nya atau N-line yang seperti ini, itu akan nanti menyambung. Ini jika kita tidak pakai, semisal seperti ini. Lihat. Nama saya adalah Vansa, absen saya 18, dan biodata. Jika pakai NL atau N-line, maka dia akan kepisah. Perkenalkan, absen, nama. Dia masing-masing kepisah menggunakan N-line. Lalu fungsinya std tadi adalah, jika kita tidak pakai, kita jalankan, dia akan error karena kita harus memakai masing-masing di sini seperti std seperti ini. Ini jika hanya satu, yang lainnya ikut error karena seperti count dan nl ini menggunakan std, masing-masing std. Ini bisa dibilang sulit dibaca karena masing-masing ada std, atau kita menggunakan std berulang kali. Ini bisa, namun terlalu panjang. Hasilnya kita menggunakan using namespace std, atau std-nya ini dibuat secara keseluruhan. Jadi tidak usah memanggil std masing-masing. Seperti itu untuk perkenalan penulisan di C++. Mungkin nanti lebih lanjutnya dibahas di tiap masing-masing modul.